Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back again with me. I'm Dewi Tania. So today I want to explain my material is about gender analysis in English textbook. Okay, first let's talk about what is gender. Okay, gender is understood as either or two sexes, male and female, especially when considered with reference to social and cultural differences rather than biological ones. Gender dalam konteks hal yang sering kita dengar tidak berarti jenis kelamin dan juga tidak berarti hanya satu jenis kelamin ataupun perempuan yang biasanya dikaitkan setiap orang berbicara. Biasanya orang pasti selalu berpikir bahwa gender itu pasti hubungannya dengan wanita. Dan itu tuh tidak demikian karena ia terkait dan keduanya terkait dengan laki-laki dan perempuan, kedua jenis kelamin tersebut, tetapi dia tidak berfokus kepada aspek biologis jika aspects of these types success, but rather the contextual differences pada perbedaan-perbedaan yang bersifat sosial. Oleh karena itu, ketika berbicara gender pada suatu masyarakat hal tertentu, maka maknanya belum tentu sama dengan pada suatu masyarakat yang lain. Jadi, gender ini tuh pemahaman tentang laki-laki dan perempuan yang bersifat sosial dan kultural pada suatu masyarakat tertentu. This time, we are going to analyze the name of subject. Okay, and now I want to explain the simple example for gender issues in English textbook. We can see this picture is a task 9. Read the following letter so that you can decide if the writer is a boy or a girl. How do we know? Jadi, saya akan memberikan sedikit contoh dari gender analisis ini. Kita lihat di text 9, baca dan ikuti surat berikut, jadi kita bisa memutuskan bahwa penulisnya ini gendernya boy or girl. How do we know? Okay, and now we see the letter first. Dear editor, I'm 15 and the oldest of 5 children. Saya berusia 15 tahun dan yang paling tua di antara 5 saudara saya. Because of this, I'm the person who must help my mother with the dishes and the housework. Jadi katanya tuh karena ini saya adalah orang yang selalu membantu mama saya dengan mencuci piring and the housework. Housework contohnya tuh kayak ya mencuci baju, beres-beres, nyapu, begitu. I also have to help the younger sister and the younger childer, and I hate it. Dan saya juga membantu adik saya dan saya membencinya. Maksudnya membencinya itu kayak membantu adik itu. When I complain about all the work I must do around here, my mother tells me what good practice it will be for me in the future. Ketika saya komplain tentang pekerjaan itu, dan mama saya itu kayak memberitahu dengan membantu pekerjaan rumah tangga itu bakal baik gitu untuk masa kedepannya. Please help me, I want to plan a career and I don't need all this practice. Okay,
back to the question again. This is the book writer's answer in the teacher guidebook. What do you think about the answer? Is the writer fair or biased toward a particular gender? Explain. Okay, we can see the answer. It's explained about it must be a girl. It said it must be a girl. Itu pasti sudah seharusnya perempuan. Nah, itu mereka menyebutkan clue-nya. What a good practice it will be for me in the future. Dan ada beberapa pendapat itu tuh bisa terjadi kepada laki-laki dan juga perempuan. Contohnya di dalam kelas, anak laki-laki juga mengalami hal seperti itu. Jadi the boys will answer it must be boy, and the girl also say it must be girl because they do the same. They do the housework too, and the writer answer it's a girl. Sebenarnya it will be a natural answer. Contohnya tuh kayak ini tuh sebenarnya netral antara lelaki, antara ini boy or girl, karena kebanyakan juga banyak antara laki-laki dan perempuan tuh yang melakukan housework because it's basic practice, right? And kalau guru kita terpaku pada jawaban yang ada di dalam buku, maka ketika siswa yang mengatakan itu laki-laki karena saya melakukan hal itu tersebut, dan guru tuh akan tetap menyalahkan kalau dia tuh tetap memihak yang ada di buku. Nah, dengan adanya keterpihakan satu pihak ini, kayak contohnya enggak lah, guru ini ngomong enggak lah ini pasti perempuan, so ini akan menjadi seolah-olah yang hanya melakukan pekerjaan rumah ini itu hanya boleh dilakukan dengan perempuan. Maka dengan jawabannya seperti itu terjadilah gender kayak dari prediksi sekolah, houseworker is by a girl gitu. Jadi pekerjaan rumah itu ya hanya dilakukan dengan perempuan, gadis perempuan. Jadi yang anak laki-laki ini kayak beranggapan ngapain gitu kerja-kerja di rumah, padahal ini bisa dilakukan dengan wanita. And it's so very tricky, right? Dan ini juga tuh kayak misleading, penuh dengan kekacauan, menyebak dan menyesatkan juga. So guys, the critical review have 2 months on this material. Sekitar ketika materi-materi apapun buku ajar kita sebelum pergunakan untuk masuk kita. A critical review is describe, interpret, and be critical to the data, and describe, narrate the data as it using words of your own, and interpret, give meaning to the data based on your understanding. For example, this picture show that women only do traditional types of role. This underlined word show your interpretation. Bagian berikutnya adalah be critical. We find something inappropriate or wrong in the data and you justify why, or you find something true. Kita menemukan hal-hal yang tidak cocok atau salah di data itu dan kita beri justifikasi melalui sumber-sumber yang kita benarkan. Mengapa demikian?
Atau we find something true or private in what is explicitly problematized in the data and explain why, atau kita menemukan sesuatu yang benar atau pantas di dalam data tersebut itu. Karena di dalam data itu setiap hari itu di segala SPC ternyata dipermasalahkan. Ini dia bagus sekali, tapi kondisinya tuh dianggap salah. Di sana jelaskan mengapa demikian dan bagaimana juga seharusnya. So, when we want to support hal kritisan kita, we used to use experience observation from daily life and references from newspaper, books, journal, electronic sort to support your explanation. So maybe enough I explain about the gender analysis in textbook, in English textbooks.